Terima kasih Pak Ahmad dan terima kasih Pak Hanawijaya, terima kasih Pak Putu Anom tadi sudah keluar. Luar biasa sesi ICSP Academy Online yang kedua ini menurut saya luar biasa, narasumbernya sangat sangat baik, memaparkan baik materi maupun memberikan semangat buat semua. Jadi sesi-sesi yang ada di sini bukan hanya memberikan materi secara teknis tentang keuangan, tapi yang lebih penting adalah penyemangat untuk yakin kita semua bahwa badai ini pasti berlalu. Bahwa sekali lagi menyerah bukan pilihan. Kita tetap maju, yang penting balik lagi apa yang kata Pak Ahmad tadi, harga diri, kepercayaan diri itu jangan sampai. Reputasi diri, ya. Ya. Nama baik ya. Nama harus baik. selalu dijaga. Betul. Sebelum menutup acara, nantinya Bapak Presiden yang akan juga menutup, saya akan sampaikan dulu, paparkan hasil dari online poll yang sudah diisi oleh para peserta dari ICSP Academy yang kedua ini. Sekali lagi, mungkin informasi juga buat Pak Hanawijaya maupun Pak Ahmad ya. ICSP Academy online yang kedua ini luar biasa dihadiri oleh lebih dari 200 orang dari ujung barat sampai ujung timur. Ada yang dari Aceh sampai Papua, ada yang dari Sulawesi Utara sampai Nusa Tenggara, jadi dari ujung ke ujung mengcover seluruh Indonesia ini. Nah, polling ini jadi pesertanya bukan saja usaha, tapi banyak juga pendamping-pendamping para UMKM. Jadi kita bisa dilihat di sini pelaku usaha ada 30%, peneliti pengajar di bidang UMKM dan kewirausahaan ada 35%, pendamping UMKM ada 26%, dan pelaku lainnya 8%. Dari pelaku usaha UMKM, next-nya Mbak, itu yang usaha paling banyak adalah kuliner dan olahan makanan dan minuman. Selanjutnya yang ketiga terbanyak adalah jasa, yang lainnya fashion, kriya, pertanian, dan travel itu sedikit. Next-nya, kita masuk ke isian dari masing-masing. Jadi ini dari para pendamping UMKM dulu, nanti ada yang dari para akademisi atau peneliti, dan yang terakhir nanti isian dari para pelaku usaha atau pengusaha itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini para pendamping UMKM melihat bahwa hampir seluruh UMKM ini mengalami dampak penurunan omset atau permintaan. Yang paling banyak adalah sebagian besar atau lebih dari 50%. Itu ada 78% yang mengisi seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya dari hasil pendamping UMKM ini, UMKM yang didampingi merasa tantangan utamanya lebih karena penurunan permintaan. Jadi hampir seluruhnya menyatakan hal tersebut. 86% menyatakan penurunan permintaan itu yang paling tinggi. Next-nya, Mbak. Tantangan khususnya dalam bidang keuangan ini cukup bervariasi dari para pendamping UMKM ini. Melihat permasalahan utama masih dihadapi terkait dengan pencatatan keuangan yang kurang jelas. Jadi tadi mungkin masukan dari Pak Putu Anom terkait soal klasifikasi piutang dan utang itu merupakan tantangan yang perlu terus dipelajari oleh para pengusaha-pengusaha ini. Kemudian juga yang lain lebih ke arah teknis bahwa tidak ada pemasukan atau pengeluaran maupun tidak ada aliran kas maupun tidak ada uang tunai. Itu yang permasalahan selanjutnya. Dan juga ini masih ada masalah ini yang tadi menurut Pak Hanawijaya yang perlu dipisahkan ya. Kenyataannya masih banyak pelaku usaha itu yang menggabungkan antara uang pribadi dan uang usaha 48%. Ini yang hasil respon dari para pendamping UMKM. Next-nya Mbak. Saran bagi para UMKM dari para pendamping ini adalah pencatatan itu adalah hal yang paling penting
kemudian pemantauan soal arus kas. Itu catatan utama para pendamping. Rasanya ini sangat relevan dan sejalan dengan apa yang diberi dari para narasumber kita hari ini. Selanjutnya ini adalah untuk masukan atau respons dari para peneliti dan akademisi yang mengestimasi bahwa tantangan utama yang ada itu adalah penurunan permintaan, jadi sama dengan kondisi yang nyata dihadapi oleh para pendamping. Penurunan permintaan adalah hal yang utama, itu 67%. Next-nya, Mbak. Kemudian para akademisi juga menengarai bahwa tantangan bidang keuangan itu di sini yang dilihat adalah malahan arus kas atau aliran kas yang yang nil atau tidak ada, tapi cukup seimbang dengan pembayaran dan tercampurnya uang pribadi dan uang usaha. Next-nya untuk rekomendasi dari para peneliti maupun akademisi bagi para UMKM ini cenderung sama, tapi intinya adalah pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar itu yang menjadi poin utama. Nah, ini adalah next-nya, Mbak, itu adalah hasil dari respons para pelaku usaha sendiri. Next-nya ini tadi udah di depan. Penurunan omset yang sangat signifikan itu dialami oleh 62% dari pelaku usaha. 25% mengalami penurunan tapi tidak sampai setengahnya. Masih ada sekitar 8%, 7,79% yang tidak tahu apakah omsetnya menurun atau tidak. Next. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keuangan yang paling besar ini masih uang pribadi dan uang usaha tercampur. Jadi mungkin ini perlu masukan dari Pak Hanawijaya itu jadi poin penting sekali ya, bahwa pisahkan profesional, pisahkan uang kas pribadi dan uang personal. Next-nya. Apa yang sudah dilakukan, kita bisa lihat sudah mulai banyak yang saya tidak tahu persis apakah ini pivot atau ini adaptasi, tapi banyak yang melakukan, lebih dari setengah, 51%, melakukan penjualan lain supaya ada kas masuk atau aliran kas masuk. Selain itu, yang kedua tertinggi adalah mencari bantuan sosial atau bantuan bisnis. Mungkin ini juga yang perlu ditekankan adalah memperbesar jejaring lebih dari sekedar mencari bantuan sosial, itu menjadi poin penting supaya usaha tetap berjalan. Next-nya, Mbak. Cara pengelolaan keuangan usaha saat ini adalah paling banyak memang menyimpan di lembaga keuangan 58% atau hampir 59%, tapi yang tanpa bantuan lembaga keuangan ternyata masih banyak 41%. Selanjutnya apa yang next-nya? Bagaimana cara pengelolaan usaha? Ini poin dari Pak Ahmad mungkin tadi ya. 153 orang ini yang dari para pelaku usaha, masih lebih dari setengahnya nih Pak Ahmad yang CEO, Chief Everything Officer, Chief Executive of Everything ya, CEO, COE, Chief Officer of Everything. Jadi mungkin ini yang menjadi catatan, ada baiknya untuk mencoba membuat tim supaya beban itu bisa dibagi bersama. Kemudian cara pengelolaan keuangan, yang kedua, pemantauan itu 24% menyatakan pemantauan keuangan dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Mbak. Berarti yang gabung ini kebanyakan pedagang, Mbak, bukan pengusaha, Mbak. Kebanyakan pedagang yang masih di level usaha perorangan mungkin ya. Tapi juga memang banyak dari para pelaku usaha yang sudah berinisiatif memangkas biaya-biaya. Next, Mbak. Memangkas biaya-biaya, jadi 75% dari para pelaku usaha sudah melakukan hal tersebut, memangkas biaya.
masih juga yang cukup besar adalah 11% berhasil menerima pembayaran dari penjualan produk. Tuh. Ini adalah poin-poin dari hasil online poll. Next-nya, Mbak. Selanjutnya, sebagai kata penutup sebelum nanti ujungnya akan ditutup lagi oleh Pak Presiden, saya mencoba meng-highlight poin-poin utama dari apa yang jadi paparan hari pertama kemarin dari 3 narasumber dan hari kedua ini dari 3 narasumber, bahwa dalam pengelolaan keuangan ini 3 hal yang sangat penting untuk dikelola bersama-sama ada. Yang pertama adalah adanya jaringan usaha atau network, termasuk bagaimana menjaga relasi yang baik dengan para supplier, bukan hanya dengan perbankan dan lain-lain, untuk meyakinkan bahwa usahanya itu tetap berjalan tanpa merugikan pihak manapun. Yang kedua, source of fund atau sumber pendanaan, dengan menekankan mungkin bukan hanya mengandalkan pinjaman dari bank, tapi dari sumber-sumber lain, sumber kekayaan sendiri yang saatnya digunakan saat ini itu juga bisa menjadi sumber pendanaan usaha saat ini, dan secara kreatif mencari sumber-sumber pendanaan yang lain. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah model bisnis kita seperti apa, dan tetap mempertahankan kompetensi inti yang kita miliki. Kalau model bisnis harus berubah, harus adaptasi ataupun harus pivot, miliki. Itu adalah 3 hal yang menjadi poin utama berulang-ulang dari 6 narasumber dalam 2 hari ini. Sebelum menutup, next-nya Mbak, karena semangatnya ini menjelang Idul Fitri, saya mencoba merekap atau men-summary semua bagaimana usaha kita tetap harus berjalan. Sekali lagi, menyerah bukan pilihan. UKM unggul, Indonesia maju. Oleh karena itu, Idul Fitri ini coba kita terjemahkan dalam poin-poin yang ini. Yang pertama inovasi. Inovasi usaha adalah hal yang paling penting. D, dedikasikan waktu untuk mau belajar dan menggali kesempatan. Cari peluang-peluang yang masih kita miliki. Jika diperlukan untuk ubah model bisnis, tapi jangan keluar dari kompetensi inti. Dan kemarin masalah L, lanjutkan terus kerja saat ini. Jangan malas, itu ada poin jangan malas yang berkali-kali diungkapkan. Dan jangan putus asa. Sekali lagi, harga diri, nilai pribadi, percaya diri itu tetap harus yang utama. Dari yang Fitri, F, pahami aliran kas, pangkas biaya secara cerdas, dan tentunya dari sisi perbankan, jaga nilai kredit. Jangan sampai kredit point, kredit rating kita menjadi hilang, karena usaha kita bukan cuma berhenti sampai sini, masih panjang umur usaha kita ke depan, jangan sampai kita kehilangan kesempatan mendapatkan modal yang lain. Kemudian yang I selanjutnya, identifikasi dan klasifikasi piutang dan utang. Jadi pencatatan keuangan, pencatatan aliran kas itu menjadi hal yang sangat penting. Ini T yang selanjutnya, poin dari Pak Hana Wijaya tadi, think out of the box dan mampu untuk beradaptasi. Kemudian yang R-nya, ini poin dari semua orang dan ditekankan juga oleh Pak Ahmad di sesinya, renungkan dan temukan inspirasi usaha atau setting apa yang menjadi target atau tujuan kita, goals kita apa. Dan yang terakhir, I yang terakhir, ingat akan luck factor ya. Apa yang menjadi versi terbaik dari diri kita dan apa yang menjadi versi terbaik dari bisnis kita, tetap maju dan pantang mundur. Saya sampai sini belum menutup karena penutupan nanti dari Pak Jeki. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Piramida terbalik tadi yang Pak Ahmad sampaikan. Spiritualitas pertama,
emosional kedua, intelektualitas ketiga, tapi semuanya sekali lagi sama-sama penting. Itu kata penutup dari saya. Silahkan kepada Pak Jeki untuk memberikan tambahan-tambahan.